Kan abang begitu, terbagi-bagi gitu, Oh enggak, dikotomi. analoginya. Kan tadi saya bilang Bang, kalau analoginya. analogi itu artinya artinya kita Iya, menyamakan. karena dia maha besar, maha berkuasa. Yang satu itu pribadinya ada tiga. Itu yang kita pahami loh. Ya Pribadi kan? itu apa? Pribadi itu apakah pribadi bapak dan pribadi anak sama? Berbeda. Oh, berbeda. Nah, Ya yang kan? disebut dengan pribadi apa? Coba pribadi apa? Kan punya fisik gimana sih? Iya, maksudnya gini nih. Misalkan kalau Ya jadi manusia apanya yang itu serupa? Yang serupa apa aja kalau gitu? gambaran, Ya apa aja yang serupa? Gambaran misalkan gimana? Ini Anda tahu nggak gambaran artinya apa? Gambaran itu artinya Ntar apa? dulu, gini. Ya misalkan saya bisa menggambarkan kalau misalkan Umi Rifa marah-marah, kan kelihatan dari cara Umi Rifa gitu kan. Saya bisa menggambarkan, oh Umi Rifa marah-marah, kan nggak mesti. Apa sih ini? Apakah Atau plural of majesty? Nih plural. Itu kan terserah mereka, itu narasi-narasi mereka. Yang Apa kita bahas ini? ini kan Alkitab, Kok maksudnya terserah? jangan melebar gitu loh Loh, ini artinya. saya bahas kitab mulu. Ini gimana nih orang Kristen ini? Kayak MHD oh sini si vibrator itu. Iya, kenapa begitu? Saya ndak mau kayak gini. Kalau ndak mau dengarkan jawaban saya ya bawa jawaban yang lain tapi pakai data. Kok malah memaksakan saya harus terima kitab terjemahan? Anda tahu tidak? Kristen sendiri itu merevisi terjemahan nih. Anda lihat, jangan ketawa, Bang. Oke. Bre, Berarti lihat, Uni Bang, percaya ini enggak terjemahan. sama kitab Musa enggak? Percaya enggak kitab Musa, Zabur, Injil? Mana? Yang mana kitab Musa? Yang mana kitab Musa? Coba tunjukkan kitab Musa. Percaya enggak kitab Taurat Musa sama Yang Zabur, mana? Injil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bandatuk, Ustaz Tahta, Ustaz Ariza, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sabar ya, bentar ya. Oke, Bang. Salam ya, kenal ya, Bang. bentar, Bang Nyong, ya, bentar ya, enter. Ya, kamu selesaikan dulu kerjaan kamu. Aku tungguin kamu ya. Aku di sini, aku nggak kemana-mana. Kamu mute dulu kamu. Biar aku ngobrol sama yang lain dulu. Kamu tenang aja di situ kamu ya. Kamu bilang sama adik kamu atau istri kamu, oh, tenang aja, aku nggak ganggu kamu kok. Kamu mute dulu, aku mau sapa dulu yang lain ya. Kamu mute dulu kamu ya, biar aku ngomong sama yang lain dulu aku ya. Oke, aku ngomong sama yang lain dulu ya. Kamu, hai, halo Yose ya.
Halo, salam kenal. Iya. Salam kenal muslim non muslim. Ahai. Non muslim. Oke. Mau bertanya, mau ditanya? Bebas. Oke. Ada berapa Tuhannya Bang Yos ya? Ada satu. Siapa dia? Allah Tritunggal. Satu tapi alat Tritunggal. Iya. Lucu. Gimana coba alat Tritunggal itu ceritanya? Coba jelasin dulu. Nah, logikanya harus kita sama-sama mengerti dulu ya. Mantap, pakai logika. Lanjut. Iya. Indonesia ada berapa, Umi kalau boleh tahu? Indonesia itu negara Bang, bukan pribadi Bang. Iya. Saya cuma mau menyampaikan analogikanya saja. Iya, Indonesia itu satu Bang. Iya, tapi kan ada Ambon, ada Oh iya, Batak. itu provinsi Ya kan? dan kota-kota ya. Berarti Tuhan Abang begitu, terbagi-bagi gitu, Oh enggak, dikotomi. analoginya. Kan tadi saya bilang Bang, analogi. kalau analogi itu artinya artinya kita Iya. menyamakan. Karena dia maha besar, maha berkuasa. Yang satu itu pribadinya ada 3. Itu yang kita pahami loh. Pribadi Ya kan? itu apa? Pribadi itu apakah pribadi bapak dan pribadi anak sama? Berbeda. Oh, berbeda. Nah, Ya yang kan? disebut dengan pribadi apa? Coba pribadi apa? Definisi pribadi apa? Pribadi itu kalau yang anak itu memiliki duinatur. Kan gitu. Enggak, bukan. Arti pribadi apa? Ya respon sikap. Apa? Pribadi itu sifat. Siapa Memiliki bilang sifat. pribadi itu sifat? Itu kepribadian. Pribadi itu adalah sesuatu, aduh, entitas yang memiliki kepribadian itu pribadi itu. Bang baca Ya itu tuh. mengerti ya kan. Di dalam pribadi ada Pribadi. sifat kan. Iya, setiap pribadi ada sifat Ya. lah. Ada kepribadian. Ya. Nah, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, seorang Oh, diri. Ya itu. Itu kan. pribadi. Nah, Dayadi, Iya. pertanyaan saya adalah Ah. ketika pribadi bapak dengan pribadi anak itu berbeda, berarti ada berapa pribadi Tuhan Abang? Ada 3. Nah, berarti Abang penyembah Tuhan Nah, tiga. bukan. Nah, ini kan Loh? yang tidak dimengerti. Karena kebesaran Allah itu memiliki 3 pribadi. Tunggu. Ya. Allahnya, Bang. Allah Abang besar. Ah, iya dong. Yang besar apanya, dong. Bang? Apanya yang besar? Semuanya. Besaran mana Yesus dari rumahnya, Bang? Besaran mana Yesus dari mana besaran Yesus? Loh, berarti Yesus selama ini nggak muat di jadi dia nggak punya rumah gitu, lebih besar dia Ya, daripada anak. rumah. Tentu saudara berpikir begitu karena saudara tidak mengerti. Kalau Makanya dari kan saya perahu, bilang, dari perahu besaran mana? Yesus atau perahu? besaran perahu bagi orang yang Oh, tidak ya udah, mengerti. berarti Yesus bukan Ya maha kan? besar. Nah itu dia Kak. Betul, Yesus tidak maha besar dalam bentuk fisik natur manusianya. Oh, ya Jangan udah lupa, kalau gitu. Yesus itu kan 2 natur. Ya Yesus kan natur apa? Memang Ya, dia punya natur apa? natur Allah sama natur manusia. Apanya yang Allah? Apanya? Apa Yesus yang Ya, Allah? Ya, Yesus naturnya Yesus. Iya, makanya natur orang- itu tau nggak? Natur artinya natur tau nggak? Natur kodrat seseorang. Nah, kalau dia Iya. memiliki natur kemanusiaan, Iya. nah maka yang menjadi natur kealahannya apa dia? Kalau ke manusianya kan seluruh badan tuh, badan, sifat. Nah, Nah, kalau itu- kealahannya itu- apanya? Betul, itu pemahaman saudara kan gitu. Ya, kalau pemahaman Yesus Abang gimana? memiliki duinatur. Dia memiliki hakikat sebagai 100% Allah, memiliki juga hakikat 100% manusia. Ya Nah, apanya kalau yang saudara Allah, Bang? Bang, Ya, saya ya, tanya yang oke. Allah apanya? Apanya yang Allah? Sebentar, sabar, saya buktikan. Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, aku ada. Sebelum Di mana dia? Abraham Di ada, mana dia? aku ada. Sebelum dunia itu diciptakan dia di mana? Nah, makanya saya tanya, saudara mengerti Allah enggak? Kalau Allah itu tidak artinya sumpah terikat ruang dan serapah. waktu. Tunggu dulu. Oh, iya. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Jadi, Salah. saudara jangan Saya bertanya di mana dia. salah luruskan ya. Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Allah itu enggak. Allah itu bukan diksi yang ada, Bang.
Allah itu Ya. adalah kesalahan sebut. Allah itu ndak ada. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Bentar dulu. Nah, Oke. yang ada itu adalah Allah. Allah, L-nya ada 2, alif lam jalalahnya kalau dalam bahasa Arabnya ada 3. Ya, diam dulu bentar. Nah, ketika kalian mengatakan Allah, itu adalah kata yang baru muncul oleh tangan-tangan kalian yang tidak pernah ada dasarnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa Yesus yang Allah? Jawab, apa Yesus yang Allah? Nah, sebentar dulu ya, saya akan menjawab itu. Nah, saudara berpikir itu berdasarkan pikiran saudara, berdasarkan pemahaman saudara, ya kan? Untuk itu kita saling menghormati di dalam Bang pemahaman. Inyong mau naik dia. Enggak, Bang, jawab saja. Kita kan diskusi ya. Ya, Saya kan iya, pengen karena tahu. Itu Allah menurut Umi Rafi, ya kan? Menurut saya. Aduh, Umi Allah Rafi dalam bahasa lagi. Ibrani juga Allah dalam bahasa Ya Umi udah, ya Rafi, udah. Saya Allah sudah dalam bahasa Ibrani menjelaskan. juga, ya. Nah, Saya Abang mau menjelaskan nolak dari nggak segi apa-apa. bahasa. Tadi, Oke, dari segi bahasa Umi silakan. menjelaskan dari segi bahasa juga. Ya, dalam segi Ya. bahasa. Coba itu tunjukkan juga kata Allah dalam Bible. Coba tunjukkan kata Allah dalam Bible. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Eloah. Coba. Sejak kapan Allah itu dari Eloah, dari Elohim menjadi Allah itu? Itu Kan ini dari saya segi tunjukkan ya. bahasa. Ya ini saya tunjukkan nih ya. Ntar Ya. ya. Jadi yang Allah dari diri Yesus apa? Coba dijawab itu dulu, Bang. Yang Allah apanya? Ya. Apanya yang Allah? Hakikat Yesus kan duinatur. Tadi saya udah jelaskan ada 2, ya kan? Arti Dia hakikat Allah. artinya apa, Bang? Arti hakikat apa? Inti dasar. Inti dasar. Misalkan- Jadi saya tanya. inti yang mana, Bang? Inti dasar Yesus yang mana yang Allah? Inti apanya? Saya jelaskan gini, Umi, ya kan? Saya bertanya, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Itu hakikat. Paham nggak? Oke, sebentar. Tumbuhan Ya. hakikatnya tumbuhan. Oke. Ya. Hewan hakikatnya Ah. hewan. Nah, Ya. kalau Tuhan Anda kenapa hakikatnya manusia? Oh, ntar dulu. Makanya saya bilang, kalau Tuhan itu hakikatnya Allah, lalu dia menambahkan naturnya, manusianya. Berarti cacat dia, cacat. Tuhan yang cacat karena dia sudah memiliki natur manusia. Loh, kalau manusia Iya dong. punya sifat, tunggu. Kalau manusia punya sifat kehewanan, normal nggak dia? Manusia Kalau ada memiliki- manusia, sifat kemanusiaannya ditambahkan sifat kehewanan, normal nggak? ditambahkan sifat kehewan, maksudnya Iya, bagaimana kalau ada sih? manusia yang memiliki sifat kehewanan, normal nggak? Dalam diri manusia tidak normal, dalam kemanusiaan tidak normal. Nah, begitu juga kalau ada Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan, itu Tuhan nggak normal, Tuhan cacat. Ya oke. Karena saudara berpikir karena makan kan, tapi kan manusia, secara manusia kita makan itu kan normal. Loh, di manusia dibandingkan Tuhan tuh nggak normal kalau Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, karena sifat manusia itu menyesal, lapar, ngantuk, terkentut, buang air kecil, buang air besar. Masa Tuhan seperti itu? Kalau Tuhan Anda yang memiliki sifat keilahian kemudian menambahkan sifat manusia di dalam dirinya, berarti dia Tuhan cacat karena dia memiliki sifat kemanusiaan. Nah, pertanyaan saya, yang Pada dasarnya ilahi, tidak seperti itu. kan Anda yang bilang tadi. Anda yang bilang enggak, tadi. tunggu dulu. Manusia diciptakan pada dasarnya serupa. Kan gitu. Manusia Pada serupa dasarnya- dengan siapa? Tunggu. Manusia serupa dengan siapa? dengan Tuhan. Pada dasarnya Berarti diciptakan. Pemahaman tunggu serupa yang harus diperbaiki. Tunggu, Pemahaman sebentar. Bukan Pemaham. artinya sama, jabatan sama, penguasa Saya paham. sama. Apanya Oke. yang serupa nih maksudnya gimana? Coba jelaskan serupa nih maksudnya gimana? Keserupa tuh mirip Ya. sama mirip nggak? Serupa mirip ya? Bukan seperti Terus? itu. Makanya Terus? saya bilang pemahaman saudara. Misalkan, Aduh, ya kan? pakai KBBI aja bang. Nih, kita lihat nih. Serupa teman-teman. Perhatikan ya. Nih, kita Ya. pakai data aja. Nih. Serupa Apa coba? keadaan yang tampak di luar pada lahirnya. Berarti Ya. Tuhan Anda memang sudah nampak dari luar karena serupa. Ketika Adam serupa dengan Tuhan, berarti seperti Adam lah Tuhan gitu. Iya, tapi bukan secara fisiknya. Kalau serupa itu kan belum tentu sama. Loh, Yesus kan punya fisik, gimana sih? Iya, maksudnya gini nih. Misalkan kalau Ya, jadi manusia apanya yang itu- serupa? Yang serupa apanya kalau Gambaran. gitu? Ya apa aja yang Gambarannya. serupa? Gambaran Misalkan gimana? sikap- Jadi Anda tahu nggak gambaran artinya apa? Gambaran itu artinya Ntar apa? dulu, gini. Ya misalkan saya bisa menggambarkan kalau misalkan Umi Rifa marah-marah, kan kelihatan dari cara Umi Rifa gitu kan.
Saya bisa menggambarkan, oh Umi Rifa marah-marah. Kan nggak mesti. Apa sih di? Apakah Jadi bisa yang mirip, jadi yang mirip apanya? Yang mirip manusia dengan Tuhan tuh apanya? Yang serupa apanya? Kita kayaknya belajar bahasa Indonesia deh. Gambaran, teman-teman ya, gambaran. Kita lihat. Kalian tuh kalau ngomong tuh nggak usah merusak peradaban, merusak bahasa Indonesia. Nih, menggambaran artinya adalah hasil menggambar, lukisan, bayang-bayang, uraian, keterangan, penjelasan. Nah, ini gambaran. Jadi manusia itu gambaran Tuhan, lukisan Tuhan berarti. Berarti begitu. Tolonglah, pakailah disi-disi yang mudah dipahami. Jangan kalian berbodohi dengan mempelintir bahasa Indonesia. Coba, gambaran itu artinya itu, lukisan, ya bayang-bayang. Nah, sekarang manusia itu gambaran Tuhan. Maksudnya apa? Coba jelasin. Apa manusia yang mirip Tuhan atau Tuhan yang mirip manusia? Coba. Masalahnya ketika Tuhan kalian lahir, malah dia yang meniru bentuk manusia. Itu loh. Halo, tes. Ya, tes muslim dan muslim. Non muslim. Ya, mau ditanya, mau menjelaskan? Halo. Mau menjawab atau saya ditanya aja ya. Saya lagi yaudah, saya lagi mengobati ya pasien yang ke selanjutnya. Oke. Bapak Kristen ya? Ya, Kristen, non muslim. Oke. Tuhannya ada berapa? Tuhannya ada berapa? Tuhannya satu. Siapa itu namanya? Siapa nama Tuhannya, Pak, yang satu itu? Yesus Kristus. Yesus. Bapak itu Tuhan bukan? Bukan. Oh, bukan. Bapak itu siapa? Ya saya. Bukan kamu. Makanya jangan manggil Tuhan dengan sebutan Bapak, karena Tuhannya Bapak-bapak jadi ribet kan? Ini gara-gara kamu Tuhannya Bapak jadi salah sangka kan? Saya bilang Bapak Tuhan, kamu bilang saya. Bapaknya Yesus itu apa? Tuhan atau bukan? Bapaknya Yesus dalam secara manusiawi atau dalam hakikatnya sebagai... Memangnya Yesus punya bapak sebagai manusia? Ada dalam hakikat manusia punya bapak dia? Punya. Siapa? Ya, bapaknya ya Yusuf. Oh, jadi dia itu anak Yusuf secara kedagingan. Ahai. Ya, emang kenapa kalau Yesus punya bapak? Emang kenapa? Ya Ada nggak yang apa-apa salah? lah, nggak masalah. Artinya dia kan hasil sperma. Berarti Kipas. Berarti Berarti? Anda ini tidak mengerti konsep Tritunggal. Aduh, jangan bahas Tritunggal dulu. Saya mau tahu Tuhan satu-satunya siapa? Bapaknya, anaknya, atau rohnya? Ya Tuhan. Berarti itu, Yesus anak Yusuf ya? Berarti Yesus anak kandung Yusuf ya? ya dalam hakikatnya sebagai manusia. Waduh, baru ini yang jujur mengakui kalau Yesus adalah anak kandung Yusuf sebagai manusia. Ya emang Mantap. emang kenapa? Iya. Emang masalahnya di mana coba? Nggak ada masalah. Kenapa harus jadi masalah? Jangan dijadikan masalah. Nah, terus kalau bapak-bapakannya yang ada di surga itu bapak apa itu? Bapak angkat, bapak tiri, atau bapak apa? Gini ya. Begini. Allah Bapa itu adalah Allah, sedangkan Yesus adalah firman yang diturunkan dari Allah. Ngerti Jadi kan? yang Tuhan yang mana? Firmannya atau yang berfirman? Tuhan itu ada satu pribadi tapi dalam tiga hakikat. Hakikat artinya apa? Ya kamu kan punya kamus, silakan cari sendiri. Tadi ada kamus. Hakikat itu adalah keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Keadaan Bapa itu manusia atau roh? Gimana? Keadaan yang sebenar-benarnya tentang Bapaknya Yesus itu punya sifat manusia atau tidak, punya daging atau tidak. Tidak. Nah, keadaan sebenarnya Yesus itu roh atau daging? Yesus adalah 100% Allah sekaligus 100% manusia. Nah, kenapa kamu bilang Yesus dan Bapaknya sehakikat? Orang hakikatnya beda kok. Bapak hakikatnya roh, Yesus hakikatnya 100% 100%. Berarti nggak sehakikat dia. Kamu jangan memfitnah lah. Kalau sehakikat itu seperti kamu dan Bang Otak Waras tuh. Ada datanya.
Lihat, Kamu kita tahu lihat. nggak sih arti hakikat? Hakikat itu keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Kamu sehakikat sama host, sama Bang Dato, sama Bang Rizal. Lihat, Hakikat lihat, apa? Manusia dan hakikatnya laki-laki. Nah, Bapa itu adalah roh, tidak punya 100% manusia. Yesus adalah manusia yang katanya punya sifat 100% Tuhan. Itu mereka Makanya tidak kamu lihat sehakikat. datanya dulu, jangan berargumen aja. Iya, silakan Lihat, tunjukkan data dalam 100%. Yohanes 100%. 1 ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus pada mulanya sudah ada dalam bentuk firman. Oh, dalam bentuk firman, kemudian dalam bentuk saset ada nggak? Oh sorry, dalam bentuk firman sudah ada, terus dalam bentuk manusia. Begitu Tuhanmu. Oke, kalau begitu saya tanya balik. Apakah yang berfirman itu adalah firman? Yang berfirman itu adalah Allah. Saya tanya, apakah yang berfirman adalah firman? Yang berfirman adalah Allah. Yang saya tanya bukan itu. Pertanyaannya, apakah yang berfirman itu adalah firman? Loh, sudah dijawab, yang berfirman adalah Allah. Saya nggak nanya Allah atau bukan. Loh, Yang saya tanya itu masa yang ketika berfirman adalah firman? Nah, ya makanya berarti firman bukanlah yang berfirman. Betul nggak? Yang berfirman adalah Allah. Kan Allah yang berfirman. Firmannya itu Allah bukan? Firman dan Allah adalah satu. Lihat ya, Satu apa? Satu apa? lihat. Makanya kamu dengar, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama. Iya, satu apa? Firman Satu itu apa? adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Apakah yang berfirman adalah firman? Yang berfirman adalah Allah. Nah, dengar teman-teman ya, Udah ini nyampe mereka nih dia. teman-teman Udah ya. nyampe dia. Ini yang mereka lakukan selama ini, memperintir diksi-diksi teman-teman. Ketika firman dituduh sebagai yang berfirman, kalau kita tanya apakah yang berfirman adalah firman, mereka nggak mampu jawab. Kenapa? Karena konsekuensi logiknya adalah mereka mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, itu adalah ajaran bidat. Jadi Loh. teman-teman kita Kristen ini, sebentar dulu. Kak, Saya Bapa tanya sama adalah kamu. Yesus, Bapa adalah Yesus. Bapa adalah Yesus. Nah, bagaimana pendapatmu ketika Yesus berkata jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapa hanya satu, yaitu Dia yang di surga? Kamu bilang Yesus berbohong berarti? Itu karena Yesus berbicara dalam hakikatnya sebagai manusia. Nah, berarti sejak kapan ada Yesus yang bukan manusia? Yang namanya Yesus ya manusia lah. Ketika kamu Yesus. mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, kamu itu bidat oneness. Kamu bukan Tritunggal, ya. Percuma kamu jelasin Tritunggal barusan. Karena kamu bidat oneness, ajaran Sabellius yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya. Nah, Lebih paham Tritunggal muslim. Tritunggal nggak gitu. Tritunggal itu uno substansi, tres persona, non separate. Artinya apa? Satu substansi, tiga persona yang tidak terpisahkan. Kalau kau tengok segitiga itu, ya segitiga sama kaki semuanya. Itulah katanya orang Kristen, begitu analoginya. Atau kalau kau tengok perisai Trinitas tuh, Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Itu Tritunggal. Yang kau jelaskan barusan itu bukan Tritunggal, tapi oneness. Namanya ajaran bidat dari Sabellius. Nah, jadi hati-hati kalau jelasin Kristen di hadapan saya. Yang saya tanya sekali lagi, saya konfirmasi sekali lagi. Yesus Bapa atau bukan? Dalam hakikatnya sebagai apa? Emang Yesus itu hakikatnya apa? Yesus itu tidak Yesus pernah dan- hakikatnya. Yesus itu dan- hakikatnya Yesus dan Bapa adalah tunjukkan satu apa? satu pribadi. Satu pribadi. Monarki modalism kamu ini, bidat oneness ya. Berarti Yesus ketika mati berarti Bapa juga mati. Macet. Makanya kamu kalau ngajarin saya Tritunggal, jangan ngajarin pola oneness, kamu habis nanti. Ya, ini adalah orang Kristen yang mengaku Tritunggal tapi dia adalah ajaran oneness atau disebut dengan kontrapraxeas ya, ajaran bidat Sabellius ya. Mikana dan Joshua Theo nih, Samuel Sihaan dan juga Malikil Herdia Malak sama si Bang Bililin. Orang ini berbeda dengan Kiamat Sopi Kutul dan juga Bom Bom dan juga Pendeta MJM sama Elia Myron. Beda deh ngomong sama Elia Myron ya. Elia Myron itu Tuhannya tiga ya, Allahnya tiga.
Sementara kamu Allahnya satu, tapi bisa menjelma menjadi 3 bentuk. Bentuk manusia, modelnya jadi manusia, jadi roh. Nah, ketika kamu katakan Bapa itu adalah Yesus, maka kamu harus siap dengan konsekuensi. Ketika Yesus mati, yang mati Bapa. Ketika Yesus tidur, yang tidur Bapa. Ketika Yesus makan ikan goreng, yang makan ikan goreng Bapa. Ketika Yesus sebagai anak netek sama Bunda Maria, maka yang netek adalah Bapa. Itu konsekuensi logiknya kalau kamu bilang Yesus adalah Bapa. Ketika anak lahir dari rahim Maria, maka Bapak yang dilahirkan gitu. Kamu membawa ajaran oneness, ajaran Sabelius, bidat bagi Tritunggal, dihabisi nyawamu. Kalau seandainya orang Tritunggal yang menjadi mayoritas, habis kamu. Diinkuisisi loh kamu itu. Nah, sekarang saya tanya lagi sama kamu, ya. Pada saat Yesus menjadi bayi, dia itu Bapak atau bukan? Jawab. Kok macet? Udah nggak apa-apa, santai aja. Kita kan diskusi. Saya tidak menekan kan. Kita kan diskusi bagus-bagus aja. Nah, gini teman-teman Muslim dan Kristen, ajaran Kristen itu terdiri dari beberapa denominasi. Denominasi yang menang waktu Konsili Nikea disebut dengan ajaran Homoousius. Apa ajaran Homoousius? Adalah ajaran yang menyetarakan antara bapak dengan anak. Setara dalam segi hakikat, padahal tidak sehakikat, karena Bapak itu roh, putra itu bukan roh. Sebenarnya mereka tidak sehakikat. Maka gagallah ini sebagai konsep homoousius yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian setelah Konsili Nikea muncul aliran-aliran bidat. Ada aliran Nestorius yang mengatakan bahwa Yesus itu punya 2 pribadi ilahi dan insani. Kemudian muncul lagi ajaran dari apalagi ya, ada tuh banyak ajaran-ajaran. Ada ajaran Basilides, ada aliran yang disebut dengan Arius juga ada tuh, sama satu lagi tuh, aduh banyak pokoknya ya. Kemudian muncul Marcionisme dan segala macam. Jadi kalau kalian menjelaskan Tritunggal pakai pemahaman bapak-bapak gereja lah, sekolah teologi dulu. Nah, jadi teman-teman NTT Bersatu, Anda kalau Tritunggal konsisten dengan ketritunggalan Anda, pakai paham Bapak Gereja bahwa uno substansi tres persona non separat. Ya, satu substansi yang 3 pribadi tidak terpisah. Nah, jadi kalau Anda mengatakan dia satu pribadi, maka konsekuensinya mengerikan, sama seperti orang oneness, bahwa ketika Yesus menyusui kepada ibundanya, Bapak yang sedang menyusui, begitu. Ya, silakan yang Kristen jelaskan. Ya, Kristen Muslim non Muslim. Non Muslim Uni. Dari kalangan mana? Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen? Kristen Uni. Oke, silakan. Tuhannya ada berapa, Bang? Bentar Uni. Bentar Uni. Saya nih begini Uni. Sepertinya kalau debat tidak cocok lah saya sama Uni ya. Uni. Oke lah. Jadi belajar ya. Saya ingin dulu Uni jelaskan ya, saya tanggapi dikit baru nanti Uni jelaskan lagi. Begini Uni, yang saya mau tanyakan makna atau arti Tuhan dalam konsep bahasa umum, kemudian dalam tauhid Islam. Silakan Uni. Ya, Tuhan itu kalau dalam pendekatan linguistik, terjemahan dari bahasa Eloah, ilah, God, itu adalah sembahan. Maka sembahan itu banyak. Contoh, ada Dewa Krishna disembah, batu disembah, patung disembah, kayu disembah, hantu belau disembah. Tapi Tuhan dalam makna pencipta yang tidak diciptakan itu hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu poin saya. Jadi kalau mau menggunakan pendekatan terminologi umum bahwa Tuhan secara maknawi yang artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan, itu mustahil banyak. Nah, bagaimana konsep ini dengan tauhid? Tauhid adalah konsep bagaimana cara menuhankan Tuhan, bukan konsep tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan itu tak terkonsep, tidak mungkin Tuhan terkonsep karena Tuhan itu transenden atau beyond logic. Kalau ada Tuhan terkonsep, maka fik itu bukan Tuhan ya. Karena Tuhan itu tidak terjebak dalam ruang dan waktu. Nah, kalau Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu, maka dia tidak absolut. Tuhan itu tidak dikatakan terjebak dalam ruang waktu, tapi dikatakan menaungi ruang dan waktu. Itu Tuhannya umat Islam, ya.
Dalilnya jelas dalam surah Al-Ikhlas. Absolut dan mutlak, tidak ada lagi yang berkuasa setara dengan dia. Karena kalau ada Tuhan yang setara dengan esensi lain, maka dia tidak absolut. Kalau Bapa setara dengan anak, maka Bapa kekuasaannya tidak absolut. Begitu juga dengan anak, karena ada yang setara kekuasaan dengan dia, maka ini tidak bisa dikatakan Tuhan yang absolut mutlak berkuasa. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai' dan juga tidak ada yang semisal dengannya. Dalam surah Al-Ikhlas dia adalah ahad, ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan Allah ada tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Sekian saudaraku penjelasan saya tentang Tuhan. Silakan. Silakan Krishna. Oh, makasih ini, makasih, sangat jelas sekali, bermanfaat. Sekarang menurut Uni, Kristen menyebut makna Tuhan itu seperti apa yang Uni pahami? Tergantung Kristennya. Kalau Kristennya subordinat atau Arius, mereka memaknai kata Tuhan itu hiperkorek dari kata Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Seperti Edis mengatakan Tuhan itu artinya sama dengan Sayyid atau Rob. Artinya apa? Segala sesuatu yang memiliki kekuasaan itu disebut Tuhan. Ya, presiden juga dipanggil Tuhan. Nah, jadi kalau orang subordinat, dia tidak menganggap Yesus itu adalah sumber, sang sumber, tapi menganggap bahwa Yesus itu berasal dari sang sumber. Artinya ada hierarki. Kalau antara Tuhan dengan Allah ada hierarki, maka ini tidak absolut kekuasaan dari si Tuhan. Si Tuhan itu memiliki kekuasaan yang bersumber dari entitas lain. Ini namanya Kristen subordinat. Kalau Kristen homoousius, mereka meyakini bahwa Bapa dan Anak itu setara sehakikat. Maka ini juga menjadi asbab kemudian Tuhan yang adalah Bapa dan Anak sama-sama memiliki kekuatan yang tidak absolut. Karena ternyata bukan dia satu-satunya yang memiliki kekuatan, karena juga Anak setara dengan dia. Kalau Tuhan dalam makna orang-orang Kristen Marsionisme, mereka hanya percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus sendiri, sementara Bapa adalah iblis, ya, YHWH adalah iblis. Kalau dalam kepercayaan orang Oneness, Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Bapa, karena itu adalah gelar-gelar bagi Yesus, sementara pribadinya tetap pribadi Yesus. Kalau aliran Nestorius, maka dia memisahkan dua pribadi, ya, antara pribadi Anak dan pribadi ilahi. Jadi mau denominasi yang mana yang mau dibahas? Oke, makasih luar biasa Uni. Nah, sekarang saya berpendapat singkat, nanti Uni tanggapi ya Uni ya. Siap. Jadi saya tidak membawahi Kristen, saya membawahi pemahaman saya, pengetahuan saya. Begini Boleh, Uni. mantap. Nah, jadi yang saya tahu ketika Allah itu adalah nama yang eksklusif bagi Sang Tuhan dalam Tauhid Islam. Nah, berbeda dengan sama dengan paham monoteisme Yahudi ya, di Shema Israel Tuhan itu Esa. Ya, gini Uni, kalau saya mengacu pada pengkisahan kata Tuhan, Tuhan itu nanti digunakan di Indonesia tahun 1735 gitu. Jadi dahulunya sebelum tahun itu di Indonesia umat Islam itu menggunakan kata Allah. Itu yang saya tahu dulu, nanti Uni tanggapi di belakangnya cepat dulu. Oke, jadi kemudian seorang yang bernama Melchior Ledecker datang ke Indonesia pada tahun 1675 dan dia pendeta pertama di Batavia. Dia orang pertama yang menerjemahkan kitab dalam bahasa Melayu. Nah, dia melihat contoh-contoh di bumi ini bahwa ada semua orang dipanggil Tuan. Ketika ada pemilik warung masuk rakyat biasa, dia bilang silakan makan Tuan. Datang sang tuan tanah pembesar, silakan makan Tuan. Gitu. Jadi Melchior Ledecker ini menambahkan huruf H di kata Tuan tadi untuk melebihkan Yesus dari Tuan-Tuan biasa. Itu paham saya ya Uni. Jadi saya Tuhan menjadi Tuhan buat Yesus sesuai dengan gelar Yesus sebagai King of the King, gitu di Wahyu. Jadi dalam pendapat saya sebagai orang Kristen awam ya, saya memahami
kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6 TB ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Begini nih. Jadi saya bukan Kristen, saya memahami Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ditambahkan kata itu dimaknai sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Ditambah kata tidak mengacu pada, tidak menuju kepada Sang Halik, Sang Pencipta yang disebut Bapak tadi Uni. Jadi kembali ke makna bahasa Melchior-Ledecker tadi yang kemudian dipakai oleh seluruh agama di Indonesia sejak saat itu. Makanya saya berpikir kalau konsep tauhid Islam tentang Tuhan ditabrakan dengan paham Kristen, menurut saya Uni sampai hari kiamat pun tidak akan ketemu, karena nama nanti Allah, saya bahas itu. Nanti saya bahas silakan itu. Iya. Untuk itu silakan dulu. Silakan. Oke, saya tambahkan kamu literasinya ya, karena Anda tidak bawa literasi, saya bantu Anda. Nih, kalau Anda punya buku Satu Alkitab Beragam Terjemahan kumpulan makalah seminar dari Lembaga Alkitabiah Indonesia dalam rangka HUT Emas LAI, Anda lihat di dalam di dalam buku tersebut. Nih, di dalam saya lupa halamannya karena nggak nyampe saya foto ya. Ini saya foto sendiri. Kata Tuhan itu, menurut salah seorang profesor Dr. Ajianto SC, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Kesalahan sebut atau jadi keliru dari kata huruf Tuhan. Betul ya. Jadi kata Tuhan itu kata yang baru muncul, diada-adakan, ditambah-tambahkan. Nah, kemudian diambil di KBBI menjadi penjuantahan dari yang disembah atau pencipta satu-satunya. Itu ya. Nah, sekarang saya tanya konfirmasi kepada Anda. Siapa sang sumber? Yesus atau Bapa? Silakan dijawab. Bang Krisna. Itulah Bapak ini. Yesus itu sang sumber bukan? Bukan. Oke. Anda ya Bapak tadi kan sabar. Berarti Bang Krisna ini tidak menganut paham Konsili Nikea 325, yaitu Bapa dan Yesus itu setara. Anda adalah Kristen subordinat, di mana Anda percaya bahwa Yesus itu di bawah Bapa. Betul? Ya, kita mengacu pada ucapan Yesus bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau hadir tanpa diciptakan? Silakan dijawab. Diciptakan. Mantap. Berarti Anda adalah Kristen subordinat aliran Arius, yang mana aliran ini ditentang oleh Konstantin dan kawan-kawan, tapi diterima oleh anaknya Konstantin, yaitu Konstantin kedua, selama 20 tahun. Aliran ini berkembang di Indonesia, disebut dengan aliran Unitarian. Siapa orang-orangnya? Ada Franz Donald, Beni Irawan, dan beberapa Kristen lainnya yang mereka minoritas di dalam minoritas. It's okay, nggak masalah. Intinya kamu juga punya data kok, Krisna. Kenapa? Yesus sudah berkata, Bapa lebih besar daripada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu adalah dalil-dalil yang membantu orang-orang Arius untuk membenarkan doktrinnya, dan itu tidak masalah. Berarti Anda bukan Tritunggal subordinat, Anda juga bukan Oneness, Anda adalah aliran Arius, Kristen subordinat ya. Nah, kalau Kristen subordinat ini setidaknya dia tidak menyembah kepada makhluk, tapi dia menyembah kepada siapa yang disampaikan oleh Yesus. Permasalahan kamu dan saya adalah kitab suci, tapi permasalahan akidah kita kurang lebih sama, menyatakan bahwa satu-satunya sang sumber adalah yang mengutus yang diutus, bukan yang diutus tapi yang mengutus, itulah yang sang sumber satu-satunya. Oke? Nah, sekarang berarti kita sudah deal. Kalau bicara tentang esensi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu bukan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an itu ada beberapa, Rob, Ilah, ya. Rob dan Ilah itu ada perbedaan. Rob itu bisa disampaikan di artinya secara bahasa, artinya adalah pemelihara dan pemilik. Maka orang tua dikatakan Rob karena dia memelihara dan memiliki seorang anak. Tapi Rabbul Alamin itu hanya satu, yaitu Allah. Allah pemilik dan pemelihara seluruh alam. Nah, ilah itu berbeda. Ilah itu artinya sembahan. Makanya di dalam Islam itu la ilaha illallah. Sembahan itu banyak, karena kalian menyembah ke sana, ada yang menyembah ke situ. Tapi di Islam, ketika sudah berislam, maka harus mengikrarkan. Apa kata-kata yang harus diikrarkan? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan lain selain Allah. Menafikan semua sembahan-sembahan dan menyatakan hanya Allah sebagai sembahan. Nah, inilah yang disebut dengan konsep tauhid, ya. Bang Bapak Tarigan nanti dibuka dulu, di mute dulu ya, soalnya noise. Nah, Bang Krisna,
Anda dan saya terkait tentang teologi, Anda sudah bisa bedakan mana kristologi dan teologi. Teologi berarti Anda sudah membedakan Bapa dengan Yesus. Nah, nanti permasalahan di antara engkau dan kami, Anda dan Islam adalah tentang sumber hukum atau kitab suci. Tapi nggak masalah, itu jangan bahas sekarang ya. Anda standby dulu. Ada pertanyaan tentang Islam? Silakan sebelum saya ke Bapak Tarigan. Oke Uni, terima kasih. Paling tidak saya dikuatkan dengan statement Uni bahwa saya tidak kafir ya. Gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian Sebentar. Kafara itu saya jelaskan dulu. Kafara itu artinya menutup diri. Kafara itu orang Yahudi ketika mereka bertauhid kepada Allah, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tetap dikatakan kafara karena mereka menolak kenabian Isa Al-Masih putra Maryam. Barang siapa yang menolak kenabian Isa Al-Masih putra Maryam, makanya Isa Al-Masih putra Maryam atau Yesus Kristus mengatakan dalam kitab Anda, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya setiap orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesia, dia tidak bisa sampai kepada Tuhan yang benar walaupun mereka tidak pernah menyekutukan Tuhan. Sama, mau Nasrani, mau Kristen sekalipun, kalau menolak kenabian Nabi Muhammad Ibnu Abdullah, tetap kafir walaupun dia tidak menyembah kepada selain Allah. Hebat Gitu. kali Muhammad. Hebat kali dia harus dipakai. Ya, lanjut Krishna. Bang Krishna, silakan kalau mau lanjut diskusi sama saya, kita akan menunjukkan perbedaan kita yang sangat mendalam terkait kitab suci, terkait sumber ya, sumber pengetahuan Anda dan sumber pengetahuan saya. Tapi jangan dibahas dulu, saya mau sapa yang lain dulu. Bang Krishna, kalau ya sabar ya. Yang di sini tolong yang bisa menghargai dirinya sendiri untuk naik. Kalau tidak bisa menghargai diri sendiri, jangan. Kenapa? Kami nggak mungkin bisa hargai kalian kalau kalian tidak bisa hargai diri sendiri. Mantap. Ya, Bang Krishna nanti saya sapa dulu. Ini ada Bapak Tarigan. Nanti Bang Krishna ke saya lagi. Bapak Tarigan Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oke, silakan jelaskan. Anda Kristen denom apa? Anda homoousius, Unitarian, Nestorius atau Oneness? Silakan jelaskan. Barnes. Oke, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Percaya. Oke, berarti yang lahir dari perut Maria itu adalah Bapa. Bapak. Yang mati di tiang salib adalah Bapa. Bapak. Oke, baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Berarti Anda telah mengingkari ayat 1 Timotius pasal 6 nomor 16 ya. Bahwa satu-satunya, oke. Kita buka 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bentar ya. Ini dalil membantah orang-orang Wanes menurut Biblos sendiri ya. Silakan dibuka, brother, kalau punya Biblos di sana. Nggak boleh dibawa ini, Miss. Oke, boleh. Saya bukan ini, benar-benar. sebutin aja Uni. Bentar. Ya. Uni, Ini ya. aku mau bertanya dulu, Bu nih. Bentar, saya ini dulu. Bentar, saya luruskan dulu. Yang pemahaman Oneness itu bisa hancur dengan data ini ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Bapa itu bisa mati dan Bapa itu adalah Yesus, Anda mengingkari 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus itu takluk kepada maut. Dia mati 3 hari. Maka ini bukan Yesus. Bersemayam dalam terang. Yesus tidak bersemayam dalam terang karena dia bersemayam di bumi yang tak terhampiri. Yesus jangankan terhampiri, ditombak Hansip Romawi pun bisa. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus dilihat banyak orang. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa dilihat orang. Baginya segala hormat dan kuasa yang kekal. Yesus tidak kekal kuasanya karena selama di dunia dia tidak memiliki kuasa kekal. Maka 1 Timotius pasal 6 nomor 16 ini menolak aliran Oneness yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, yang mati adalah Bapa. Ini kalau kalian jujur. Tapi kalau tidak ya tidak masalah. Silakan lanjut Bapak Tarigan. Kalau salom, bahasa salom itu Umi sama assalamualaikum itu sama nggak Umi? Beda. Kalau assalamualaikum itu selamat atas kamu, kalau salam selamat. Bedanya di mana Umi? Loh, kan itu ada kumnya. Alaikum itu kan untukmu. Iya. Kalau salam kan salam aja, salam aja. Iya. Terus masalahnya apa? Assalamualaikum itu kan termasuk salam juga kan, Umi? Iya, salam. Terus Artinya menandakan seseorang itu kan begitu itu kata salam itu kan, Umi? iya.
Jadi apa Betul. bedanya Umi? Assalamualaikum, ada tambahan kata kumnya, selamat Oh. atas kamu. Kalau salam itu kan Ya. cuman selamat, beda lah, gimana sih? Artinya kan bedanya perbedaan itu bilang Umi itu kan cuman Iya tetap beda ya beda, Pak, kalau jangan mau disamain yang disamain beda. bukan salam doang, Pak. Iya. Salam alaikum. Salam kalau alaikum, baru sama Assalamualaikum sama dengan salam alaikum. Dialeknya aja yang beda. artinya kan Umi Assalamualaikum itu kan bahasa dari Yunani juga itu kan. Siapa bilang bahasa Yunani? Yunani. Itu Kalau bahasa salam- Ibrani. Bapak Ibu. Kalau salam Umi Itu bahasa Ibrani. berani. Bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Aramaik itu Kurang belajar, Bapak. serumpun. Ya. Begitu abangku. Betul Bang ya. Pak, yang kalau dari Yunani itu salon, Pak. Dari Yunani itu salon. Ah. Iya, ya. Begitu ya. Iya, Pak. Berarti Assalamualaikum itu sama salam itu itulah perbedaannya Umi ya. Salam alaikum itu bahasa Ibrani. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Aba bahasa Ibrani, abi bahasa Arab, ukhta bahasa Ibrani, ukhti bahasa Arab. Ya. Itu. Ibrani itu kan dia satu atunya tuh sama Arab kan Umi. Satu ato Ibrahim atonya. Ah, ya kan begitu Umi ya. Bedanya kan begini, sama seperti kita di Indonesia bersuku-suku kan begitu aja kan Umi. Betul. Nah, jadi perbedaannya itu kan artinya bahasa kalau orang Batak bilang horas, kalau bahasa orang Karo bilang jua-jua kan gitu aja kan Umi. Iya, kurang lebih begitu. Tapi disatukan dengan bahasa Indonesia ya. Beda. Enggak bisa begitu. Gini ya. Bisa begitu. Bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, bahasa Syuriani itu serumpun karena mereka adalah bahasa Semitik. Ya, bahasa Indonesia adalah bahasa baru yang mengambil beragam macam bahasa, ya, mengambil beberapa macam bahasa seperti bahasa Sangsekerta, makanya ada kata sa. Bahasa Arab, makanya ada kata isnin, salasa, dan juga bahasa Arab yang paling banyak juga diambil oleh KBBI. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Indonesia kan rata-rata kan mayoritasnya Muslim. Nah, jadi itu bahasa Indonesia ini bahasa yang banyak menyerap bahasa-bahasa lain, bukan bahasa yang memang original, tapi mengambil bahasa-bahasa lain. Bahasa yang juga diserap itu diantara Sangsekerta sama bahasa Arab yang paling banyak. Nah, tapi kalau bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Suryani itu serumpun, bahasa Aramaik itu serumpun. Serumpun itu gimana? Sama seperti bahasa Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ada diksi-diksi yang sama sekali berbeda, ada diksi-diksi yang sama. Contoh, kalau di dalam bahasa Arab misalkannya kata milah itu syariat, maka dalam bahasa Ibrani milah itu artinya sunat. Nah, apakah sama? Sebenarnya sunat juga adalah syariat. Jadi ada bahasa-bahasa yang berbeda secara lafaz tapi maknanya sama, ada maknanya yang sama tapi lafaznya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Apalagi yang mau ditanyakan? Bapak Tarigan. Oke. Kita ke LYSZ 12 nih. Tes. Iya, tes muslim dan muslim brodo. Nggak beragama. Di KTP apa agamanya brodo? Gak ada ya. Kayaknya Islam. Ya kalau nggak Oh, di beragama KTP Umi Islam. jangan masuk lah Umi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Saya mau menguji apa dia konsisten dengan omongannya atau dia hanya menipu kita. Kan gak apa-apa. Kita mau tahu dia nipu atau enggak. Ya. Pak Damai, silakan Pak Damai. Muslim Pak Damai. Selamat malam Umi. Selamat malam, salam. Ya, Pak Damai ada yang mau ditanyakan? Oke, tentang memahami tentang selain Allah yang disembah tadi, kalau kita buka 1 Tawarik 16 ayat 25 dan 26. Bisa dibacakan Umi? 1 Tawarik berapa, Bang? Double Bang. Abang turun dulu bisa nggak Bang? Naik lagi. Atau matikan dulu salah satu device Abang itu. Bang Damai, Abang Damai suaranya double. Noise. Iya Umi. 1
Satu tawarik berapa tadi? Udah oke. Gimana Umi? Satu tawarik berapa bang? Satu tawarik 16 ayat 25 dan 26. Satu tawarik 2. Satu tawarik 16 ayat 25 dan 26. 16 ayat 25. Oke. Oke, kita baca ya. Satu Tawarik 16 ayat 25 dan 26. Ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, apa yang mau disampaikan di sini, my brother? Artinya kalau kita menyembah Allah itu kan berarti kita menyembah berhala gitu kan? Ini bang, kalau kita lihat terjemahan kitab Anda ini ya, nih perhatikan ya, nih, kita lihat bahasa aslinya ya, nih. Inilah kadang-kadang yang bikin orang gagal paham itu gara-gara terjemahan. Enggak, ini Kalau kan, kita lihat, ya, ini kan firman Umi. Jadi kan kita pakai bahasa nggak usah Bang, lah, nggak usah biar pakai, tahu, ya. nggak usah pakai apa. Bahasa Nggak kita bisa, pakai Bang. coba. Loh, Iya, ini pakai bahasa kitab abang nih, Elohim. Ya. Elohim ini adalah Tuhan jamak bang, Allah, ilah. Ini setara dengan kata ilah. Ini bukan nama. Ya, ini iya, gelar bang. ini kan berdasarkan Abang Alkitab kalau kita. nggak mau mendengarkan penjelasan saya nggak apa-apa. Saya cuma mau menjelaskan aja. Kalau abang oke lah. membantah juga nggak apa-apa. Ya, ini Jadi kan- terjemahan keliru bang. Allah ini Loh, tidak firman pernah Tuhan ada kok nih. keliru? Oh, firman Tuhan kok keliru nih? Loh, Itu jelas-jelas. ini yang bang, ini ini kalau kan diskusi gini. kayak gini ini namanya memaksakan pendapat ini. Saya mau Loh. jelasin kok nggak diizinin gitu loh. Ini namanya ngotot. Anda kalau tidak mau mendengarkan penjelasan saya tidak apa-apa, tapi ya Mbok ya bisa tunjukkan saya yang benar. Saya menggunakan kaidah bahasa Indonesia tentang kata Allah. Ini nggak pernah orang Inggris nggak kenal kata Allah. Orang Inggris nggak tahu kata Allah. Orang Inggris taunya God, Lord. Kata Allah ini kan sudah dibahas tadi dengan Bang Krisna. Saya sudah punya datanya. Nih data yang saya tunjukkan tentang kata Tuhan tadi, Allah ya. Nih kata Tuhan contohnya. Nih hiperkoret ya. Nih kata Allah. Anda mau lari kemanapun, yang namanya Allah itu adalah ismu zat wajibal wujud. Apa maksudnya? Nama Tuhan. Nih kita lihat nih ya. Kamus Oxford ya. Saya nggak pakai kamus KBBI lah, pakai kamus dunia. Oxford kata Allah. Nih Allah dalam kamus Oxford ya. Allah ini adalah apa? The name of God among Muslim. The name of God among Muslim, nama Tuhan. Sementara di kitab Anda dalam Tawarik ini adalah gelar. Segala Allah ini gelar. Ini nggak cocok pakai Allah. Ini sebenarnya cocoknya pakai Elohim karena memang bahasa aslinya ya. Ya, nih. Jadi Alkitab ini salah Len ya. Yo, makanya ada revisi bang terjemahan abang tuh. AVB 2011, Selaber, MLT, Kan nggak mungkin BIS, ku DL, ikutkan ayat. Uni. Kan nggak mungkin ku ikutkan Uni. Berdasarkan Alkitab Loh, pula. bukti itu. kalau kitab terjemahan abang salah ada revisi. Aduh. Kalau nggak ada revisi berarti nggak salah bang. Makanya Gimana, narasi Bang, Uni ini? itu kan sudah melebihi dari apa yang Loh. sudah diartikan. Kok nggak terima ahli-ahli ini kenyataan itu. abang Gini, itu? Uni, Ahli yang mana? Ahli yang Aku mana yakin- coba? Ahli mana yang mengatakan saya salah? Abang lihat ini, kata Tuhan huruf besar ini nama Tuhan Jehovah. Sementara di sini kata Allah itu adalah kata Elohim, gelar. Elohim ini padanan katanya adalah ilah, sembahan. Lalu kenapa di sini malah Allah? Kata Allah ini tulisan Latin ini mengambil dari kata Allah. Allah ini apa? Allah ini adalah nama, bukan gelar. Gelar ilah gelarnya Allah namanya. Jadi abang kalau dikasih ilmu jangan malah nggak terima. Kalau abang Uni, mau membantah aku saya pakai ilmu yang kayak gitu data. nggak apa aku kan bersama. Ya udah, nggak usah. Kalau nggak mau ilmu nggak usah. Saya nggak suka dengan orang yang bicara tanpa mau mendengarkan. Nggak perlu ilmu, nggak usah bertanya. Saya di sini bukan orang yang berkewajiban untuk membuat kalian pintar. Saya di sini berbagi ilmu, berbagi Gini informasi. artinya gini loh. Ini kan aku kan berdasarkan data Alkitab. Data apa? Yang kami sediakan. Data apa? Artinya Uni pun harus percaya karena ini kan Loh, kitab. kok maksa? Kok Oke, maksa kalau- abang ini? Oke, Abang oke. ini bahasa Indonesia bang. Bang tengok nih Allah. Lihat nih bahasa aslinya, belajar bahasa asli bang. Itu Lihat nih bang, narasumbernya lihatnya bang. Iya, Bang, bentar narasumber dulu. itu. Iya, itu kan Narasumber narasumber. apa ini? Narasumber dari Abang, mana? jangan tantrum, lihat nih. Elohim.
Ini bahasa asli ini. Elohim ini dari kata Eloah atau Allah yang ada kata imnya. Im ini untuk pluralnya nih atau penghormatan atau plural of majesty. Nih plural. Itu kan terserah mereka, itu kan narasi-narasi mereka. Yang apa kita bahas ini? ini kan Alkitab, Kok maksudnya terserah? jangan melebar gitu Loh, ini artinya. saya bahas kitab mulu. Ini gimana nih orang Kristen ini? Kayak MHD, oh sini si vibrator itu. Iya, kenapa begitu? Saya ndak mau kayak gini. Kalau ndak mau dengarkan jawaban saya ya bawa jawaban yang lain, tapi pakai data. Kok malah memaksakan saya harus terima kitab terjemahan? Anda tahu tidak? Kristen sendiri itu merevisi terjemahan nih. Anda lihat, jangan ketawa, Bang. Oke. Bre, Berarti lihat, Uni Bang, percaya ini enggak terjemahan. sama kitab Musa enggak? Percaya enggak kitab Musa, Zabur, Injil? Mana? Yang mana kitab Musa? Yang mana kitab Musa? Coba tunjukkan kitab Musa. Percaya enggak kitab Taurat Musa sama Yang Zabur, mana? Injil? Yang mana? Jelas. Yang mana? Yang mana? Yang mana kitabnya? Yang jelas yang menuliskan Yesus itu kan Musa, yang terambil dari Siapa Yohanes pula Musa 5 ayat menuliskan 4. Yesus? Sejak kapan pula Musa menuliskan Yesus? Aduh, ngaco. Kita coba buka datanya. Yohanes 5 ayat 46 itu coba. Apa ini? Sejak kapan pula Musa menuliskan Yesus? Ada Bang ini loh. Biar Yohanes kita berapa? paham. Kalau Uni nggak Yohanes yakin berarti berapa? berarti Yohanes Uni berapa? nggak yakin dengan kitab Taurat Musa gitu. Yohanes yang mana? Ya Yohanes 5 ampun. ayat 46. Coba bacakan. Yohanes Uni. 5 ayat 46. Iya, coba bacakan. Nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Apa ini maksudnya? Uni udah lari tuh nih. Bukan itu bacaannya. Hah? Datanya. Apa ini? Yohanes 5 ayat 46 bukan itu nih. Oh, 46. Ya. 46. Lanjut. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Terus apa? Jadi kalau Uni yakin dengan Taurat Musa, Uni harus percaya Ya juga. mana? Mana Taurat Musa itu? Di mana? Tunjukkan bahwa Taurat Musa Musa menulis itu tentang kan namanya. Yesus. Yang mana? Di mana? Itu kan jelas. Di mana? Di Kejadian 1 ayat 1 itu. mana? Aduh jelas. Mana? Yang Kejadian kitab 1 yang ayat ditulis 1. Musa yang mana? Yang mana? Kejadian 1 ayat 1. Kitab Kejadian itu yang nulis Di siapa? mana ada Yesus di situ? Musa. Enggak, sebentar. Saya tanya. Musa. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Coba datanya mana? Musa. Ya, datanya mana? Tuh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan Taurat Musa. Iya. Kemudian Bilangan, Keluaran. Yang Imamat, bilang Bilangan. siapa? Yang bilang siapa? Kalau penulisnya adalah Musa, yang bilang siapa? Kamu tahu dari mana? Loh, kok dari mana? Yakin nggak itu Taurat Musa? Ya enggak. Ditunjukkan aja yang Aduh, Musanya mati ini. bingung. Dengar. Saya umat Islam. Saya diperintahkan percaya bahwa Nabi Musa itu diturunkan Torah kepadanya. Tapi bukan berarti saya dan seluruh umat Islam percaya kitab yang kamu pegang itu Berarti adalah kitab Uni nggak Torah. percaya dengan Taurat Musa. Apa Karena ini? Musa Saya nih sendiri kalau kan lagi ngomong Yesus. jangan dipotong dulu. Ini orang apa sih kok maksa agamanya di sini? Umat Kristen harus dengar ya, jangan dipotong dulu. Saya lagi ngomong. Kalau Anda punya data menjelaskan boleh. Saya ngomong dulu ya, nanti Anda. Nah, teman-temanku yang Kristen yang aku hormati, kita harus sepakat dalam beberapa hal. Jangan kalian paksakan keimanan kalian kepada kami. Kami seluruh umat Islam itu tidak mengimani kitab yang kalian pegang itu adalah Taurat Musa. Tapi menurut hadis dan Al-Quran, kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang bercampur antara karangan manusia dengan tulisan-tulisan para orang terdahulu. Bisa jadi tulisan para nabi, bisa jadi bukan. Bisa jadi ajaran yang benar, bisa jadi bukan. Makanya tidak bisa kitab kalian dijadikan parameter yang benar untuk berkeyakinan, karena telah bercampur ya, bercampur. Itu kan narasi Uni kan. Oke, nggak apa-apa. Aduh, nggak jangan masalah. dipotong dulu dong. Saya ini lagi berdakwah, ya. Saya lagi berdakwah kepada seluruh umat Kristen supaya tidak lagi memaksakan parameter bahwa Nggak kami usah, harus percaya ke. biar aku aja yang Ya mendakwah. udah, turun aja ya. Oke, Umi, terima kasih. Al-Quran rupanya Umi nggak manusia yang menulisnya Umi. Al-Quran itu, kalau yang mushaf Al-Quran ditulis manusia. Kalau kalam Allah yang Al-Quran itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena Al-Quran itu bukan hanya yang tertulis. Diam dulu Bang.
Iya, Al-Quran itu bukan hanya yang tertulis, tapi nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan saya lafazkan tuh. Itu tidak Betul. tertulis, Bang. Saya bacakan keluar langsung dari otak saya. Itu namanya adalah kalam Allah. Suara saya diciptakan, tapi kehendak Allah itu tidak diciptakan. Itu namanya kalam Allah. Iya. Jadi Al-Quran itu kalau yang dibukukan itu ditulis, tapi kalau yang dilafazkan tidak ditulis, tapi dihafalkan. Tapi kedua-duanya tetap Al-Quran begitu. Kalau lapas ini Bentar, saya belum selesai menjelaskan yang tadi itu. Jadi umat Kristen, umat Kristen tolong pahami. Kami itu dapat informasi dari Nabi kami dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 2488 bahwa wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur, Al-Quran tidak bercampur, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Artinya kami tidak percaya kitab yang kalian pegang itu adalah kalam ilahi lagi, murni, tapi telah terdistorsi, bercampur aduk. begitu. Gitu. Itulah pengertian Umi ya. Bukan pengertian saya, itu pengertian orang Islam, karena itu dari hadis ijma para ulama sahih. Nabi Muhammad yang ngajarin begitu. Dan itu secara realitas betul. Kenapa? Nih, Abang, kalau kami umat Islam itu ketika membuat statement dari agama kami bisa dibuktikan, Bang. Contoh, Abang perhatikan kitab Abang. Nih, sorry to say ya, nih kitab Anda itu bercampur, Bang. Ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, Hakim. Ini bercampur, Bang, sama tulisan-tulisan manusia nih. Ada surat Paulus, surat Galatia, Tesalonika. Ini dia campur, Bang. Dan bahkan kalau Abang lihat sendiri dalam kitab Lukas itu divalidasi bahwa kitab ini bersumber dari hasil penyelidikan. Dari mana saya tahu nih? Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan beriman. Karena itu setelah aku menyelidiki, nah ini kan karya penyelidikan. Iya. Kitab Lukas ini kan hasil penyelidikan, Bang. Betul. Bukan firman Tuhan. Nah, Betul. jadi ketika Al-Quran dan hadis mengatakan kitab kalian kitab bercampur, kami bisa membuktikannya menggunakan kitab kalian sendiri. Begitulah kebenaran Islam yang koherens ya. Kalau kebenaran itu kan setiap statement koherens dengan realitas. Ya, Statementnya apa? Kitab kalian bercampur. Realitasnya apa? Kitab kalian betul-betul bercampur. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan nabiku tidak pernah berdusta. Iya, betul. Sekian. Memang kan kalau Nabi nggak pernah berdusta, Bumi. Tapi buktinya Tuhan Abang ada berdusta. Abang baca Lukas pasal 24 nomor 46. Umi, kalau Tuhan itu nggak pernah berdusta, Umi. Pernah. Ini Tuhan Abang berdusta dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46 nih, saya buktikan. Saya tuh tidak mau berbohong nih. Apa Ya, katanya? Abang buka Lukas pasal 24 nomor 46, buka. Ya, saya bukakan ya. Nah, ini indikator kalau ada dua kemungkinan, Bang. Satu, Tuhan Abang berdusta, yang kedua ayatnya hilang. Karena begini. Ketika Yesus menjelaskan kepada muridnya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Katanya ada tertulis begini di kitab para nabi. Mana, Bang, tertulisnya, Bang? Kan begini tuh, Mi. Kalau begini. Dengar dulu, Mi. Kalau Lukas itu kan murid. Kalau Kejadian itu kan Siapa bilang kalau Lukas murid, Bang? Itu muridnya Tuhan Yesus. Kapan dia ketemu, Bang? Kalau kamu bilang kapan ketemunya, orang awak belum lahir. Ya berarti kan tuh ngeklaim doang, Bang. Kalau gitu saya juga ngeklaim sebagai istri Yesus, boleh nggak? Siapa? Saya istri Yesus. Buktinya Umi. Kenapa minta bukti ke saya? Saya juga minta bukti Lukas, tadi Abang nggak bisa kasih. Giliran saya ngaku-ngaku istri Yesus, Abang minta bukti. Abang kan hipokrit. Standar ganda, Abang. Iya, kalau di Alkitab itu kan, Umi, ada muridnya namanya Lukas, Matius. Ya di mana tertulis kalau Lukas itu muridnya Yesus? Saya sebentar Umi. Bapak tadi Anda sudah salah itu. Lukas itu seorang dokter, sahabat Paulus, bukan murid Yesus. Tidak termasuk dalam. Makanya kan begini. Bapak lihat. Udah konsili dulu berdua ya. Bang Krisna bantu saya dulu menjelaskan Bapak Tarigan, baru nanti setelah selesai baru ke saya. Bang Krisna dan Bapak Tarigan kita kasih waktu 10 menit. Silakan.
Siap Bang Krishna. Tidak Bang, saya cuma punya pengetahuan itu dalam pencarian saya. Lukas itu seorang dokter, adalah sahabatnya Paulus. Jadi Lukas menulis sesuai dengan penjelasan Paulus lama setelah Yesus. Itu kurang lebihnya 90 tahun dari jaraknya Yesus itu. Itu yang saya tahu. Cuman itu Uni. Silakan ke Uni ya kalau yang lain. Oke, siap. Nah, jadi Bapak Tarigan kalau bisa berbicara misalkannya mengklaim itu harus ada bukti. Contoh, kalau saya mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak pernah terdistorsi, maka saya bisa tunjukkan bahwa kitab yang lain itu terdistorsi. Al-Quran itu mengklaim bahwa dia tidak ada kontradiksi, maka yang harus membuktikan dia kontradiksi kalian. Saya mampu buktikan kitab teman-teman Kristen itu kontradiksi. Nah, kita ke back to topik lagi nih. Jadi abangku, Bapak Tarigan, yang perlu abangku pahami adalah silahkan kalian beriman dengan kitab kalian, tapi kami umat Islam yang diperintahkan untuk berakal akan kesulitan kalau menjadikan kitab kalian sebagai panduan berkeyakinan. Kenapa? Karena di kitab kalian banyak sekali kontradiksi antara kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas saja itu bertentangan. Saya kasih contoh ya abangku, bukti kitab kalian tidak konsisten. Nah, nih saya kasih data nih. Sabar ya bangku. Oke Umi. Nah, coba abang kalau seandainya lihat dalam kitab Tamurid nih ya. Ini saya kasih contoh sebenarnya banyak loh bang, tapi saya kasih yang paling simple aja lah, yang paling jelas gitu. Iya. Yesus itu pernah didatangi sama salah satu murid ya kan. Ada yang bilang guru yang baik, ingat nggak itu dalil itu? Nih saya kasih data Anda. Nah ada ya. Ada. Saat itu Umi, mereka itu membagikan sesuatu benda. Iya. Iya. Nah, abang kalau lihat itu dalam kitab Lukas pasal 18 nomor 18. Nah, ini dia dalilnya. Saya tunjukkan ya bangku ya. Iya Umi. Ini saya klaim sebagai kontradiksi, nanti kalian boleh membantah. Dalam menurut Lukas, Lukas menceritakan kisahnya begini, Bang. Iya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, mana ini? Bukan ini nih. Mana nih? Bukan ini nih. Sorry. Nah, bukan ini. Bentar ya. Sorry ya Bang ya. Ada Matius 19 nomor 16. Nah, 19 nomor 16. Nanti saya kasih yang satu lagi. Nah, ini si Matius menceritakan ya Bang. Konon katanya kan Matius menceritakan tuh. Ya walaupun sebenarnya penulis kitab Matius ini anonim, tidak jelas, tapi diduga Matius. Taruhlah kita percaya penulisnya Matius ya. Maka Matius menceritakan begini kisahnya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru." Nih, dia kata dia orang ini berkata begini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Menurut Matius ini, Yesus menjawab begini, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Kan begitu? Iya. Benar? Itu kata si Matius. Tapi ternyata di dalam penjelasan kitab lainnya, kisah yang sama dalam Lukas pasal 10 nomor 25 ya, bukan ini. Bentar ya. Handphone aku satu lagi mana ya? Enak aku pakai handphone satu lagi ya biar nampak korelasi ayatnya ya Bang ya. Kalau ini susah aku cari korelasi ayatnya nih. Sabar. Nah, ini dia. Kita akan lihat terkorelasi dengan yang mana. Tapi di ayat lain bukan begitu katanya. Kalau menurut Lukas. Iya. Tapi guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan? Ini bentar. Aku buka dua-dua ayatnya aja ya biar abang bisa lihat. Iya. Abang di mute dulu bisa nggak? Soalnya abang bunyi motor. Boleh. Markus 10:17. Markus 10:17-27. Markus 10:17. Aku buka semua ayatnya aja lah biar kita bisa membandingkan. Ini dia. Ntar ya, Markus 10:17
sama Lukas 18 aku buka dua-duanya aja. Lukas 18 nomor 18. Lukas 18 nomor 18. Bentar Bang, aku telepon dulu Bang, ada yang telepon Bang. Bentar. Sebentar, Uni silakan. Pak Tarya, makasih saya lihat Anda santun. Saya juga Kristen Pak Tarya. Jadi begini saya mau saran ya, menghadapi Uni, saya belum lihat komal-komal Islam yang punya kemampuan seperti Uni. Jadi menghadapi Uni, mari kita santun, kita bertanya untuk belajar dan kita jangan menghujat ya, gitu. Baiknya apa yang dikatakan Uni kita camkan dulu, nanti kita setelah turun nanti kita pelajari apa benar. Karena saya banyak bukti bahwa Uni itu bicaranya benar gitu, dia angkat ayat benar. Oke, saya luruskan lagi tentang Lukas ya Pak. Dulu saya kecewa sekali ketika saya sebagai seorang Kristen, saya dibantah. Saya kaget Bang. Saya kaget ternyata oh iya, saya putus asa, saya cari, oh iya, saya dapat dalam kitab sejarah Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas itu adalah seorang dokter sahabat Paulus. Kitab Lukas itu ditulis tahun 90 setelah Masehi dan ternyata itu menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Kitab aslinya bukan menggunakan bahasa Aram, bahasanya Yesus, bahasanya murid Yesus. Jadi di situ saya memang semula saya kecewa. Aku masa iya Lukas bukan murid Yesus? Ternyata benar Bang. Anda santun. Saya saran Uni itu punya dalil yang kuat. Kita bicarakan dalil. Jadi sebaiknya kita jangan emosi, menganggap itu sebagai sebuah pelajaran. Nanti kita pelajari. Kalau ternyata Uni bohong kan pasti ketahuan kan. Gitu. Begitu Bang saran saya. Saya lihat Anda santun. Saya hargai itu. Makasih. Terima kasih Bang Krisna ya. Semoga teman-teman Kristen semua bisa seperti ini diskusinya. Kalau saya berbohong, teman-teman punya hak untuk mengkritisi ya. Nah, ini yang saya maksud abangku, Bapak Tarigan. Kenapa kami umat Islam tidak bisa mengambil kitabnya teman-teman Kristen sebagai sumber informasi yang benar, karena terdapat banyak kontradiksi. Ini kalau abang punya aplikasi Matius 19 ini, itu kitab ceritanya sama dengan Markus 10:17-27, sama dengan Lukas 18:18. Nah, coba kita perhatikan diksinya ya. Ini kalau di Islam tidak boleh ini Bang. Di Islam itu tidak boleh satu kata itu berbeda-beda satu orang meriwayatkan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Ini menurut Matius. Menurut Matius, Yesus berkata begini, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Abang buka dalam Lukas 18 nomor 18. Cerita yang sama, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Artinya, ada di antara Lukas dan Matius itu salah mendengarkan. Kalau Lukas mendengarkan Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Tapi menurut Matius, Yesus justru menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Itu berbeda Bang. Berbeda sekali. Kalau seandainya ada dua orang menjelaskan sesuatu yang berbeda, salah satu diantaranya pasti salah, atau jangan-jangan keduanya salah. Mungkin beginilah analoginya abangku. Bang Krisna bicara. Bang Krisna bilang begini, "Saya didatangi Ustadz Tata. Ustadz Tata bertanya ke saya, 'Makan apa kau?' Saya jawab, 'Kenapa kau tanya apa makananku?' Tiba-tiba Bang Otak Waras menceritakan, saya mendengarkan catatan ngomong sama Bang Krisna. Katanya begini, 'Apa yang harus aku makan? Ngapain kau tanya sama aku? Makanlah kau sendiri.' Ini kan berbeda Bang. Guru yang baik dengan guru perbuatan baik apa yang harus kulakukan? Jawaban Yesus, 'Kenapa kau tanya kepadaku perbuatan mana yang baik?' Atau jawaban yang satu lagi di kitab lain, 'Mengapa kau katakan aku baik?' Ini berbeda. Nah, yang lebih fatal abangku, yang paling parah adalah antara iblis dan Tuhan pun bahkan tidak bisa dibedakan. Ya, nih saya kasih data. Ini kontradiksi parah yang konteksnya itu merubah Nih, ini abang baca ini mohon maaf. Memang ini menyakitkan, tapi karena saya belajar, saya tahu. Teman-teman boleh membantah.
Itu dalam perjanjian baru ya, perbedaan-perbedaan penulisan. Abang perhatikan 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Di sini ini ceritanya sama dengan 1 Tawarik 21 Bang, karena penulis Samuel dan Tawarik menurut scholar Kristen itu sama ceritanya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Di sini Tuhan berfirman Bang. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang marah, Tuhan yang menghasut. Tapi kalau abang buka dalam kitab Tawarik pasal 21 ini abangku, ceritanya sama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung. Di sini yang bangkit murka adalah iblis dan membujuk adalah iblis. Tapi di 2 Samuel ini Tuhan, ini kontradiksi parah Bang. Antara Tuhan dan iblis, kenapa tidak bisa dibedakan? Jadi kami umat Islam diberitahu oleh Rasulullah SAW, ya, kami diberitahukan orang Yahudi itu tegar tengkuk Bang. Mereka orang yang suka merubah-rubah firman pada tempatnya. Makanya mereka punya aliran sekte Yahudi dan Farisi. Makanya Yesus hadir, Yeshua HaMasyiah datang meluruskan kesalahpahaman mereka dan kejahatan mereka yang merubah-rubah firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, dan dia katakan orang ahli kitab itu suka merubah-rubah perkataan dari sisi Tuhan. Ternyata setelah saya pelajari, saya bisa membuktikan bahwa betul kitab abang itu terdistorsi. Ini buktinya, ya. Bukti ayat dulu deh. Kita buka ayat nubuatan bahwa Torah itu akan dirubah. Mari kita lihat dalam nubuatan dulu. Mazmur 119 sampai 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Artinya nubuatan bahwa kitab suci akan dirombak, diubah, itu sudah tertulis dalam kitab Mazmur 119 nomor 126. Dan ternyata kalau teman-teman Kristen percaya tentang nubuatan, harusnya bukan cuma itu. Maka ada lagi nubuatan lain tentang korupnya Bible dalam kitab Yeremia pasal 8 nomor 8. Ini, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Artinya nubuatan bahwa kitab sucinya orang Yahudi itu akan dirombak, dirubah, itu sudah ada. Makanya saya bisa membuktikan secara ilmiah. Ini salah satu bukti konkret bahwa Biblos itu dirubah-rubah. Saya kasih abang satu dalil yang sangat luar biasa berubah nih, yang merubah doktrin ya. Nih, saya kasih abang 2 sumber. Saya kasih abang, silahkan buka. Ini saya bukakan Septuaginta. Septuaginta ini apa? Septuaginta ini bahasa Yunani. Biblos berbahasa Yunani, ya, yang ditulis di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga. Abang buka Yesaya pasal 63. Ya, nih buka Yesaya, cari Yesaya di sini. Yesaya, mana dia? Yesaya. Aduh, habis baterai aku. Nah, mana Yesaya, Rut, Yosua, King, Job, bentar. King, Chronicle, Number, Exodus, Makabe, Judith, Esther. Bentar ya. Aku buka dulu Yesaya. Nah, ini Yesaya bang ya. Buka pasal 63 bang. Pasal 63 nomor 9. Nah, 63. Buka nih bang. Nih. Nomor 9. Abang buka ini. Ini Septuaginta ya, ini Septuaginta. Nah, coba baca di sini bang. Ini perubahan yang sangat mengerikan loh bang. Nomor 9. Nomor 9-nya mana? Nah, nomor 9 ini. Nomor 9 nih. Nomor 9. Nomor 9 kalau tidak salah ya. Sorry kalau saya ini nih. Nah, nih. Bukan ini. Bentar. Salah. Bentar ya bang ya. Bentar saya buka dulu ya. Abang pernah dengar nggak dalil dalam kitab abang? Bukan seorang duta. Nah, itu dia. Saya buka dulu terjemahan barunya. Bukan seorang duta, tetapi Tuhan sendiri. Nah, nih ya. Nih, saya lihat nih. Bukan Yesaya pasal berapa itu ya? 63 ya. Tetapi aku Tuhan sendiri yang akan menjadi tanda. Yesaya, sorry agak lama ya bang ya, karena saya buka data nih. Yesaya 63 ayat 8. Sorry ya bang, salah ya. Yesaya 63.
Yesaya 63. Ini dia. Yesaya 63. Aduh, baterai aku habis nih. Nih. Ini saya membuktikan satu contoh aja ya, 63 nomor 8. Kita nih. Nih nomor 8 ya. Pasal 8. Yesaya pasal 63. Mari Bang, Bapak Tarigan ngerti nggak? Sejauh ini ngerti nggak maksud saya, Bang? Saya membuktikan adanya perubahan dalam kitab Anda ya. Iya, Umi. Nanti saya jawab, Umi. Ya, boleh. Lihat ini ya, nih. Nih. Mana nih? Bentar. Kok bukan ini ya? Bentar ya. Bang, apa di mute dulu, Bang? Bang, siapa namanya? Krishna. Bang Krishna. Siapa yang double ini? Sorry ya, laptopku mau habis nih. Bang Rijal bisa nggak buka, Bang Rijal di Septuaginta? Bang Rijal bantu dong. Aku sambil ngecas HP nih, mati nih laptop aku nih, mati nih bentar lagi nih. Bang Rijal. Bang Rijal. Ya, Uni, kenapa? Nih. Nih aku tunjukin dulu deh teks suara nih. Yesaya 63. Ya, bukain yang Septuaginta dong, Bang. Bentar lagi nih, baterai aku habis nih. Bentar lagi mati nih. Aku jauh dari colokan jauh. Nah, Abang lihat ya. Dalam nih, Abang lihat nih. Saya tunjukkan perbedaannya dengan terjemahan baru deh. Lihat berubah-ubah nih ya. Nih. Saya tunjukkan data deh. Ini literasi Yahudi ya, Bang. Ini sefaria.org, ini punya orang Yahudi nih ya. Ini berbahasa Ibrani. Dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah. Dan malaikat kehadiran ilahi. Di sini malah Elohim, bahasa Ibraninya malah malaikat. Nah, tapi dalam Septuaginta itu adalah Tuhan sendiri yang turun. Ini kontradiksi parah, Bang. Ini perbedaan. Artinya antara Septuaginta dan teks Mesora ada yang berubah. Nah, Abang lihat di terjemahan lama. Di terjemahan lama di sini Abang lihat ya. Ini malaikat Tuhan ya. Abang buka dalam terjemahan kitab Abang nih. Yesaya 63 nih, Bang buka nih. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi di kitab kalian, teman-teman Kristen. Ya. Yesaya 63 nih. 63 berapa nih? Ayat 9. Ayat 9. Yang Septuaginta punya linknya, Bang. Yang Septuaginta punya link ya. Septuagintanya aja buka. Karena Septuaginta itu di situ sama dengan Perjanjian Baru. Ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Ini mengambil Septuaginta, Bang. Sementara di teks Mesora ini, dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah dan malaikat kehadirat ilahi. Ini malaikat, ini Tuhan sendiri. Mana yang betul? Nih. Nah, artinya di antara ayat yang sama, antara teks Septuaginta dan teks Mesora itu ada yang berubah. Nah, ini yang disebut dengan pembuktian menurut pernyataan Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi itu merubah-rubah nih. Nih Nabi Muhammad katakan, ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu Septuaginta, coba dilihat sama Bang Rijal tuh. Septuaginta mengambil ya. Umi, yang dijelaskan Umi tadi itu benar. Makanya kan Umi di Alkitab itu Umi sebelum kejadian dan sesudah kejadian Umi sudah disampaikannya bahwasanya nanti akan ada pengajar-pengajar yang palsu, nabi-nabi palsu. Makanya yang disampaikan Umi tadi itu benar semua Umi, bahwasanya semua itu akan terjadi. Makanya sekarang ini banyak orang mengubah-ubah Alkitab itu, isi Alkitab itu, kebenaran itu untuk kepentingan pribadi. Kan udah itu Cinya Umi. Makanya di Alkitab itu Umi, mulai dari kejadian sampai Wahyu sudah diceritakan bagaimana akhir dunia ini Umi. Ya, jadi Abang sebagai orang Kristen bagaimana cara membedakan mana nabi palsu, mana yang bukan? Karena perubahan itu terjadi sejak sebelum Masehi, Bang. Septuaginta itu ditulis 3 abad sebelum Masehi. Teks Mesora ditulis 9 abad setelah Masehi. Sementara kedua kitab itu banyak perbedaan yang sangat-sangat krusial, Bang, tentang doktrin keselamatan, tentang doktrin Tuhan itu berbeda, Bang. Teks Mesora menuliskan bahwa yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Tapi Septuaginta mengatakan Tuhan sendiri yang turun.
Bang, antara tadi iblis dengan Tuhan, antara Tuhan dengan malaikat. Tidak bisa dibedakan lagi. Maka inilah kenapa, bentar sedikit. Inilah kenapa kami katakan kami tidak bisa pegang kitab kalian sebagai sumber, karena terlalu banyak campuran-campuran manusia di dalamnya. Bahkan Ben Ezra, salah satu rabi Yahudi sendiri, itu mengkritisi kitab 5 kitab Musa, mencurigai bahwa kitab Musa bukan Musa yang menulis. Kenapa? Bagaimana mungkin Musa menuliskan kematiannya sementara dia sudah mati lalu dia menceritakan kematiannya? Ini secara logika. Nah, jadi abangku, silakan abangku bertanya saja tentang Islam. Saya lebih senang abang bertanya tentang Islam. Kenapa saya tidak mau bicara lebih tentang Kristen? Karena saya sudah bisa membuktikan bahwa gagal kitab kalian sebagai kitab suci, my brother. Mohon maaf ini menyakitkan. Mohon maaf kalau ini membuat teman-teman tersakiti, tapi ini adalah fakta yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Bukan, ya kan, kalau Islam itu kan setahu saya kan memang kan orang yang baik itu Umi. Kan begitu. Siap, abangku, kalau ada pertanyaan tentang Islam lanjut ya, Bang. Dan mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin mengganggu tidur kalian. Enggak. Siap. Kalau saya ambil intinya Umi yang disampaikan Umi tadi kan udah sudah dijawab Umi sendiri tadi itu tentang bagaimana kehadiran penulis-penulis itu tentang si Lukas, Markus, kan sudah memang disampaikannya. Itulah hebatnya Alkitab orang Kristen ini Umi. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu dia sudah menceritakan akan datangnya musibah, akan datangnya seperti ini, akan seperti ini. Terjadi semua Umi yang diceritakan disampaikan di Alkitab itu Umi. Oke, baiklah. Lanjut Pak. Jadi gini, sama saya diskusi ini saya berbagi ilmu aja ya Pak. Kalau ada tidak pertanyaan lagi nggak usah. Saya tidak mau memaksa Anda untuk untuk memahami apa yang saya pahami, tapi tugas saya hanya menyampaikan. Semoga Anda tercerahkan. Amin. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.